Hai semuanya, welcome back di episode baru Kitchen Sneak Peek. Guys, menunya ini asik banget. Di sini ada escargot, ada foie gras terrine, ada coq au vin, beef bourguignon, ada juga moule à la marinaire, dan ada crêpe Suzette. Kalian ingin lihat? Ayo! Halo Chef, apa kabar? Apa kabar? Apa kabar Chef? Gimana? So, sudah milih menunya? Udah nih beef bourguignon Ada yang tertarik. kayaknya asik sama escargot kayaknya. Gimana? Oke, kita bisa masak di belakang. Yang bener? Yes, Let's go. let's go. Let's go. Oke, kita sampai di kitchen Chef. Oke. So, ini kitchennya dan Oh, nice. anak-anak lagi ada mise en place. Oh nice. Setiap pagi kita melakukan ini. Bagus ya kitchen kalian. Halo. Ya, thank Apa you. kabar? Thank you. Nice. Oh. Siang. Chef. Ya, Ini kan untuk penonton kita nih ya. Ini kan kitchennya you have basically a French setup, ya nggak? Ya. yes, a little bit. Western setup. Western ya nggak? setup. Western setup, not Oke. French. Coba jelasin untuk para penonton section masing-masing. Oke, ya? biasanya kalau di French cuisine itu dia terbagi-bagi. Ada garde-manger, ada fish section, ada hot section atau pasta, dan ada meat section. Oke. Biasanya kita terpisah. Garde-manger. Garde-manger itu adalah cold kitchen. Untuk kalian yang belum tahu ya. Jadi itu cold kitchen di mana biasanya di prepare salad appetizer gitu ya nggak? Yang dingin. Dingin. Nah, kalau kalian di dalam kitchen seperti itu, dia kadang-kadang garde-manger juga bikin dessertnya. Kalau space-nya nggak ada yang lain, jadi biasanya di situ juga Ya, dia betul. bikin dessertnya. Kenapa? Karena di dalam set menu ini utama kali, yang pertama yang keluar itu bakalan appetizers. Jadi yang dingin-dingin. Kalau itu udah selesai, baru yang panas. Ada sup, ada yang lain-lain Ya, gitu ya. betul. Kemudian main course. Yang appetizer itu kan udah selesai kerjanya. Nah, baru dia nanti bantu untuk bikin dessertnya. Betul. Jadi sebenarnya flow-nya seperti itu. Tapi chef barusan kan bilang, ada garde-manger, ada juga yang hot ya. Hot section. Hot sectionnya, di hot Full section ada section. yang ikan, Prancisnya poissonnier, kemudian ada yang vegetable, yang entremets, Ya. ya nggak? Yang paling penting dagingnya, saucier. Section. Nah, coba chef, tunjukin di mana itu. Oke, let's go. Ini semua kita jadi satu. Semua kita jadi satu. Gabung semuanya. Ada hot section, ada pastanya, ada meat sectionnya, ada fish section, semua sini jadi satu. Berhubung kecil ya, seperti ini. Kecil tapi kompak. Tapi Nah, kompak. Dan di sini juga kita udah pakai barang-barang yang modern. Kita ada microwave, ada convention oven, bisa kombi, ada roast. Nah, di sini ada garde-manger cold section. Sini buat appetizer yang cold dan salad-salatan, semua kita serving dari sini. Nah, chef, kalau di sini ya, maksimum berapa orang? Maksimum 3. 3 orang ya. Memang udah sempit ya. Memang udah sempit. Ini artinya 3 orang di sini. Nah, itu kerjasamanya harus kompak loh. Ya, Kadang-kadang kalau kerja di section kayak gitu udah nggak pakai ngomong. Dia langsung tahu yang satu ngerjain ini, otomatis kalau yang satu kerjain ini, temennya kerjain yang lain gitu Ya, loh. betul. Tanpa ngomong akan terjadi ya. Istilahnya kalau di English like clockwork. Makanya nanti jadi keluar ke depan kalau chef sekali manggil, oke, kedua kali kita harus sudah siap men. Jangan sampai panggil 3 kali. Iya, sure. All hell breaks loose, man. Oke, Ya. chef. Lanjut. Apa Oke. ini apa lagi nih? Di sini kita biasa pakai preparean buat kayak nanti di sini ada afternoon tea kita pakai juga di sini mise en place-nya, di sini ada chill-chillnya, Oke. semua mise en place buat afternoon tea. Oke. Kalau dibilang sih di sini juga bisa dibilang pantry-nya kitchen lah di sini. Oke. Pantry kitchen. Jadi buat mise en place seperti ini kita taruh di sini. Mise en place preparasi Mise en place. ya. Ya. Sekarang kita masuk ke area dishwashing. Penting. Dishwashing. Wah, ini Sangat penting penting. banget. Ya ini sebenarnya jantung dari kitchen. Betul. Semua datang dari sini. Mulai karir saya pun dari Nah. steward. At least kita harus tahu barang dan semua kebersihan, semuanya datang dari sini. Oke? Oke guys, saya mau kasih lihat kalian sesuatu nih. Coba ini. Ini apa? Dia lagi Spinner. spinner ya. Spinner ini sebetulnya salad ini habis dicuci kan basah, ya nggak?
kemudian dimasukin ke spinner supaya airnya tuh dibuang gitu loh, ya, dengan gini. Nah, ini zaman sekarang tuh ada spinner yang kayak gini. Waktu saya dulu pendidikan, itu basket dari besi, ada pegangannya gini. Jadi spinningnya tuh harus begini gitu loh. Iya. Ya. Itu gila-gilaan, itu pertama kali yang saya harus kerjain itu spinning salad itu. Iya, Sakit tangannya. Lanjut chef, nih ini kan namanya preparation ya. Jadi mise en place-nya dia preparein ini buat nanti lunch sama dinner service. Ya, dan di depan sini, Nah, depan. kalau di French sih biasanya nyebutnya abuaye atau pick up line. Ya, pick up line amboye. ini ya abuaye. Amboye itu biasanya chef biasanya berdiri di sini, Ya, nggak? ya. Jadi kalau dia biasanya manggil gitu loh, ya nggak? Dia biasanya bilang kalau di Inggrisnya new order, kalau misalnya gua panggil new order begini-begini, terus nanti kalau mau di pick up biasanya chef panggil, oke, pick up sekarang. Mereka harus semua bawa makanannya ke sini, Ya, sudah betul. jadi chef tinggal ngecek, ngekontrol kualitasnya, betul, ya. Testing, dan Kemudian plating. bersih-bersihin, Ya, ya nggak? ya. Sebelum dicek sama chef di sini, makanan nggak bisa keluar, ya. Itu quality control pada terakhir di chef. Ya. Jadi yang pegang semua kualitas akhirnya memang chefnya, ya. Atau kalau chef lagi nggak ada, ya sous chef. Ya. Inilah, ya. Jadi ini kitchennya lumayan compact ya. Kalian lihat ya restoran lumayan gede, tapi kitchennya cuma segini gitu loh. And they can produce, ya nggak? Nah ini harus punya tim yang kompak, tim yang bisa kerja, tim yang kerja cepat, dan juga skill, ya. Penting banget. Keren chef. So, Nice. kebetulan ini udah di prepare sama Nana ke Oke. bourguignon, udah kita proses. Dan ini bourguignon, prosesnya itu lumayan lama. Kalian pakai daging apa? Pakai beef cheek. Beef cheek. Beef Oh, cheek. cakep pakai Yang beef lebih cheek. ada fatnya, lebih moist lah. Terus brace-nya lumayan lama dong ya? begitu Brace-nya ya? ini prosesnya 2 hari. Kalian brace-nya utuh kan? Utuh. Cheese, Utuh, cheek-nya utuh. utuh. Kemudian ini kalian brace atau kalian sous vide? Kita brace. Brace, oke. Brace di oven sekitar 12 jam. Jadi classical. Classical style. Kemudian ini kalian brace, keluarin, kalian dinginkan, kalian Yes. simpen, ya nggak? Ya. Buat ala carte-nya nanti. Untuk gitu ala carte. nggak? Terus kita potong, kita buat cube. Sausnya kalian reduce buat Reduce. sausnya. Ya, Oke. betul. Nah, waktu brace-nya ini juga pakai sayuran. Pakai sayuran juga. Oke. Kita Tapi pakai nanti sayuran. pas dimasukin sayuran yang baru. Kita fresh, pakai fresh. Ini sebenarnya preparationnya semua classical, tapi karena ini ala carte, jadi ditambahkan sayuran lagi yang dari segi warnanya lebih bagus, lebih crunchy, tapi semua flavornya di sayurannya sudah ada di sausnya karena waktu di prepare udah dengan sayuran, ya. Ya, oke. Chef, oke? Let's go. Oke, let's go. We just watch, ya. Oke. Oke, ini vegetable mantignonnya ada carrot, ada radish. Biasanya dalam kita nanti kasih brokoli biar lebih warnanya lebih cerah. Kita masukin, ini yang fresh. Kita reduce sekitar 5 menitan. So, untuk menghasilkan flavor dari si red wine-nya, dari brown stock-nya, dan taste semuanya masuk ke dalam cheek-nya, ke beef-nya. Dan lebih kental nanti hasilnya. Oke. Sekarang ini ala bourguignon. Sekarang ini udah Ulang mulai aja, Mas, ulang lagi. glazy, Oke. wine-nya sudah mulai mengental, dan flavornya pasti lebih rich. Karena di dalamnya itu ada brown stock-nya, demi glace kita sebutnya, atau sama red wine-nya yang kita proses dari 2 hari sebelumnya. Let's go to plating. Ini di dalamnya udah ada kayak bacon, vegetable mantignon, dan prosesnya pakai wine, Burgundy wine. Sure. Berarti ini memang prosesnya agak lama ya. Prosesnya agak lama, memakan waktu sekitar 2 hari. Ya. Jadi sebetulnya kelihatannya mah gampang gini gitu, tapi ya memang lama. Ini sebetulnya kalau kita di Indonesia kayak kita bikin rendang gitu ya nggak? Bikin rendang atau semur? Atau semur, Semur. betul ya. Cuman ini lebih lama lagi reduce-nya, dan bahan-bahan itu kan nggak murah ya. Ya, nggak murah. Jadi Tuh. memang spesifik dan memang khas dari sana, ya nggak? Ya. Oke, ini kita finishing. Ada onion, caramelized onion with mushroom. Oke, Dan oke. bacon di dalamnya juga. Oke, oke. Jadi buat gurih ya. Taste-nya Buat ada gurih. sweet-nya lagi, tambah lagi, dan ada gurih-gurihnya. Finishing pasti kita kasih kayak microgreens buat Oke. menambah cantik di plate.
Dan ada warnanya full color jadinya. Nice. Selalu ingat ya, mata ikut makan. Mata ikut makan, betul. Selalu ikut makan. Nah ini, yang Indonesia suka. Ya. Seperti kerupuk, Ya benar. harus ada kerupuknya. Ya. Crispy, ini match banget sama yang stew. Onion rings ya. Onion rings. Very nice, So, very creative. Looks nice, taste good. Udah cocok sekali. Nah, ini dan ini biasa kita disajikan sajikan sama French fries. sama French fries. Oke. Oke. Nice. Very nice. Thank you, Chef. Very good. Oke. Chef mau tanya nih. Ini bikin makanan French gini ya. Dulu kerja di mana aja, Chef? Ayo ceritain. Dulunya, oke, awal karir saya itu di jadi steward di Finplus di tahun 2007. Jadi steward. Jadi steward Nih, selama jadi steward awalnya ya. Ingat ya. Jadi good things doesn't come easy ya. Ya. Jadi jadi steward supaya benar-benar tahu lo dari bawah gitu ya. So nobody can tell him when it comes to cleanliness. Terus gimana Chef? Abis itu? ya dari situ 1 tahun 2 bulan terus dapat promote jadi staff cook helper. So setahun helper terus saya pindah ke restoran yang tipikalnya ke France Belgium. Oke. Saya di Cassis restoran. Ya. Di mana di era itu Cassis itu salah satu restoran terbaik di Jakarta Ya, lagi pada saat itu. sangat booming ya Ya, di awal. dan 2 tahun di sana dan akhirnya saya ketemu dengan guru saya, Chef Jill Smart, Oke. untuk Jill, opening Amus Gourmet Restaurant. So dari situ di tahun 2011 saya menang kompetisi kreatif kanape dan itu Asian sih. Oke. Beda jalur dan Oke. itu buat pengalaman saya dan dapat gold medal dan kebetulan Nice. dapat training di Hong Kong Oh, di selama Hong Kong. 1 bulan ya. Terus saya pindah ke Auros Gourmet dan itu masih di bawah naungan Amus Gourmet, Ya, oke. lead by Jill Smart juga. Ya. Dan saya ngelit di restoran Auros selama 1,5 tahun dan lalu saya pergi ke Prancis Oke. untuk mengetahui gimana sih proses masak yang aslinya di Prancis. Oke. Dan tradisional food di Prancis itu seperti apa, yang modern food seperti apa. Dan itu di Cheval Blanc, di 2 Michelin Star Restaurant, Cheval Blanc, di ya. Alsace region. Ya. Dan itu kelahiran dari chef saya, Jill Smart gitu. Oh, dia ada Alsace juga? Alsace juga. Oke. Oke, dari situ mulai, saya balik ke Amus lagi. Ya. Untuk bekerja sama Jill Smart untuk try some menu dan everything. Di tahun 2018, saya menang kompetisi lagi, LNVR Challenge. Oke. Dari 170 peserta dan saya mendapatkan peringkat pertama Wow. dan berhak buat terbang ke Paris di Normandy Oke. di Versailles dan saya keliling-keliling ke tempatnya Gordon Ramsay terus ya banyak di sana saya datang. Dan di tahun 2021 saya resign dari Amus akhirnya setelah 11 tahun Di Amus, almost ya. 11 tahun sama Jill Smart saya pindah buka restoran di Medan. Di Medan. Di Medan, Oke. di Medan, dan saya juga di sana ada kolaborasi dengan Chef Index Tanker. Ya. Terus di tahun 2022 kemarin ya saya mau coba hotel. Dan kebetulan ada rezekinya di hotel saya dapat posisi executive sous chef di 25 hours Oke. dan pindah ke sini. Oh, abis itu pindah ke sini. Ya, Oke. ya. Sekarang pegang chef de cuisine di Di Alice Restaurant. Excellent, cocok ya, karena memang that's your cuisine. Semua iya, ya Pak. That's your Yes, sir. cuisine. Oke. Oke, escargot pick up. Thank you. Oh, nice. Oke. Ini escargot ala bourguignon. Oke. Jadi beef ala bourguignon, Escargot escargot ala ala bourguignon. Oke. Jelasin chef, ini apa aja nih? Oke, ini Sam fillet sama dari beef bourguignon. Ya. Cuman ini lebih ke buttery taste. Oke. Dan ada garlic taste-nya, ada parsley taste. So, Ini kalian bikin sendiri butternya? bikin sendiri. Bikin Oh, buttery kita beli. Kita proses bikin Oh, garlic butternya butter. beli ya. Butter Kalian beli. bikin. Oh, garlic butter ya? Garlic butternya kalian bikin sendiri? Iya, bikin sendiri. Oke. Ya. Ya, sure. It's a secret recipe for the garlic Oke, butter. oke, Di dalamnya oke. ada garlicnya, ada parsley-nya, Ya, ada ya, some ya, herbs inside. ya. Nah, terus kalian di atasnya kasih breadcrumbs ya. Ada breadcrumb-nya. Oke. Kita sebutnya provincial di sini. Ya, ini yang membuat ininya unik ya. Mm-mm. Oke. Nyicip boleh? Silahkan, let's go.
karena ini appetizer, gue coba appetizernya dulu ya. Ini sebetulnya yang asik ini bukan snailnya, yang asik itu breadnya dicocolin ke dalam butternya. Betul, betul. That is the best of the escargot gitu Escargot. ya. Enak. Enak. Dan kuncinya itu semua butternya. Butternya, betul. Butternya is the key. Ini guys juga, kalian tuh ngasih 2 ya di dalam ininya ya? Iya, kasih 2. Ini satu porsi nih, 12 biji. Satu porsi, 12 biji. Nah, ini tradisional way, tapi kita pakai tempatnya yang modern. Ini sir. So, the keramik. Ya, kalau di Eropa biasanya ya, kalau kalian ke Prancis atau ke Jerman, kadang-kadang dia jualnya 6 atau 12. Ya. Kalau di sini langsung dapat 12. Gua suka ini ya. Gua suka. Biasanya kalau makan ini kenyangnya karena banyak makan roti sama butternya. Sama butternya. Kenyangnya di situ gitu. Tapi memang luar biasa. Dan ini semua orang Indonesia cocok ya, karena dari rasanya Cocok, betul. Dapat banget betul. ya. Iya, dapat banget. Oke, guys. This is nice, this is good. Harus dicoba. Now we go next. Beef bourguignon. Nah, beef bourguignon itu kadang disajikan dengan french fries, kadang-kadang disajikan juga dengan boiled potato atau mashed potato ya. Atau basmati rice. Atau basmati Buttery, rice, ya. betul. Ada juga, saya itu kan di Jerman ya. Saya di daerah saya juga ada sesuatu yang mirip ini ya, karena dekat lah wine region juga ya. Iya, wine region. Mereka menyajikannya kadang dengan noodles, Ya. jadi pasta lah. Why not? Karena cocok. Oke, mari kita coba. The famous 12-hour beef nih, beef cheek. Gimana? Melts Rich in your mouth, taste. man. Melts in your mouth. Ya. Karena itu masaknya lama, jadi fatnya dan lemaknya yang ada di beefnya tuh itu ikut melts. Kalau kita makan itu menjeli gitu loh. Jadi pas kita makan itu kayak ada jelly-jellynya. Gelatinnya keluar deh. Gelatinnya semua keluar. Nah, untuk orang yang suka memang makanan tradisional, ini kan tradisional French ya. This is real good ya. Jadi memang harus dicoba. Ada caramelized onionnya itu memberi sedikit manisnya. Masih ya. bertambah ya. Dan gurihnya juga ya. Nah, vegetable-nya kan ini memang di braise dengan vegetable. Yang karena kalau udah dimasak 12 jam itu pasti udah hancur. Ya, nggak? udah lembek banget. Kalau untuk disajikan sayang. Di rumah biasanya disajikan, tapi kalau ini di restoran sayang ya. Jadi penampilan kurang baik. Makanya ditambahkan wortel juga ya, yang lebih fresh, yang di blanch. Wortelnya juga dimasak sangat perfect. Crunch tapi udah mateng, soft ya nggak? Jadi semua ini balance-nya sangat enak, sangat tradisional, sangat original, dan harus dicoba memang. Harus dicoba Luar kuncinya. biasa. Thank you, man. Thank you. So good. Excellent. Chef, anything to add? Bagi kalian yang mau merasakan sensasionalnya makan French cuisine, tradisional French cuisine, datanglah ke Alice. Kita coba beef bourguignon dan escargot bourguignon. You know where to go ya. Chef Abu ada di sini. Dia akan tunggu. Oke guys, sekarang saya akan ketemu Chef Serhat, Executive Pastry Chef The Langham Jakarta. Saya Chef Degan dan Chef Abu, we are Out. out.